Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan materi pelajaran seni budaya. Ya, dalam kesempatan ini materinya melanjutkan eh, materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kan pengertian pameran untuk di pertemuan 1. Sekarang untuk pertemuan 2-nya melanjutkan yaitu bagian D, tujuan, manfaat, dan fungsi pameran. Ya, dalam penyelenggaraan pameran setidaknya dikenal beberapa tujuan, yaitu tujuan sosial dan kemanusiaan, tujuan komersial, dan tujuan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam konteks pembelajaran atau pendidikan seni rupa, pameran diselenggarakan dengan harapan mendapat apresiasi dan tanggapan dari pengunjung untuk meningkatkan kualitas berkarya selanjutnya. Secara khusus, penyelenggaraan pameran di sekolah memiliki manfaat untuk menumbuhkan dan menambah kemampuan kalian dalam memberi apresiasi terhadap karya orang lain, serta menambah wawasan dan kemampuan dalam memberikan evaluasi karya secara lebih objektif. Berkaitan dengan organisasi penyelenggaraan pameran di sekolah bermanfaat untuk melatih kerja kelompok, ya, bekerja sama dengan orang lain, mempertebal pengalaman sosial, melatih untuk bertanggung jawab dan bersikap mandiri, serta melatih untuk membuat suatu perencanaan, ya, melaksanakan apa yang telah direncanakan. Jika karya yang dipamerkan diapresiasi baik, kegiatan pameran juga bermanfaat membangkitkan motivasi kalian dalam berkarya seni. Kegiatan pameran memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antara pencipta seni dengan pengamat seni. Pameran seni rupa pada hakikatnya berfungsi untuk membangkitkan apresiasi seni pada masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara seniman dengan penonton. Dalam konteks penyelenggaraan pameran seni rupa di sekolah, secara khusus menyebutkan fungsi pameran seni rupa, diantaranya 1. Meningkatkan apresiasi seni, 2. Membangkitkan motivasi berkarya seni, 3. Penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual lewat karya seni, dan 5. Belajar berorganisasi. Bagian C, merencanakan pameran. Tahapan umum dalam perencanaan pameran adalah 1. Menentukan tujuan. Penyelenggaraan pameran dapat saja bertujuan untuk menggalang dana yang bersifat komersial, sosial, atau kemanusiaan. Ya, cobalah diskusi dengan guru dan teman untuk tujuan tersebut. Kedua, menentukan tema. Penentuan tema berfungsi untuk memperjelas tujuan yang akan dicapai. Dengan adanya tema dapat memperjelas misi pameran yang akan dilaksanakan. Setelah rumusan tujuan dan tema telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyusun kepanitiaan pameran. 3. Menyusun kepanitiaan. Penyelenggaraan pameran seni rupa sekolah akan berjalan lancar bila ada pembagian tugas kepanitiaan yang jelas. Berikut pembagian tugas kepanitiaan dalam pemaparan seni rupa, ya. 1. Ada ketua, ya. Ketua sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pameran. Kedua, wakil ketua, ya, sebagai pendamping ketua. Ketiga, sekretaris. Tugas pokok sekretaris dalam suatu kegiatan pameran atau suatu organisasi diantaranya menulis seluruh kegiatan panitia selama penyelenggaraan pameran, kemudian pembuatan surat-surat pemberitahuan
kepala sekolah, orang tua, dan lain sebagainya. Itu sekretaris. Keempat, bendahara. Ya, tentunya bendahara bertanggung jawab secara penuh tentang penggunaan, penyimpanan, dan penerimaan uang dana yang masuk ya sebagai biaya penyelenggaraan pameran. Kemudian seksi kesekretariatan. Ya, seksi ini bertugas membantu sekretaris dalam pembuatan dokumen tertulis seperti surat-surat ya. Selanjutnya seksi usaha. Seksi usaha bertugas di sini berkewajiban untuk membantu ketua dalam pencarian dana atau sumbangan dari berbagai pihak untuk menutupi biaya pameran. Yang mencari dana misalkan dengan cara berdagang dan keuntungannya dikumpulkan untuk biaya pameran. Kemudian seksi publikasi dan dokumentasi. Untuk seksi publikasi bertugas sebagai juru penerang kepada umum ya melalui berbagai media seperti dengan surat pemberitahuan, spanduk kegiatan, poster, katalog, undangan dan sebagainya. Itu tugas publikasi dan dokumentasi. Juga mungkin dokumentasi dalam proses persiapan sampai dengan pelaksanaan. Itu tugas dokumentasi. Selanjutnya seksi dekorasi dan penataan ruang ya. Seksi dekorasi ini bertugas mengatur tata ruang pameran, pengaturan benda-benda yang dipajang, penataan benda-benda untuk mengarahkan pengunjung, pemberian hiasan dekorasi ruangan, pengaturan jalan masuk dalam ruang pameran, kemudian penyertaan musik dan lagu sebagai pengantar dan pengisi suasana pameran. Itu termasuk seksi dekorasi yang mengaturnya. Kemudian seksi stand. Seksi stand atau petugas stand adalah penjaga pameran yang bertugas menjaga kelancaran pameran, mengatur atau mengarahkan pengunjung mulai dari masuk sampai keluar dari ruang pameran. Petugas penjaga stand diharapkan melayani para pengunjung secara ramah dan sopan, membantu memberikan informasi tentang karya-karya yang dipamerkan. Kemudian seksi pengumpulan dan seleksi karya. Karya yang akan dipamerkan dikumpulkan dan dipilih, dikategorikan sesuai dengan tema pameran yang ditentukan. Kemudian seksi perlengkapan memiliki tugas untuk mengatur perlengkapan fasilitas yang digunakan dalam penyelenggaraan pameran. Ada juga seksi keamanan, bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Selanjutnya ada seksi konsumsi ya, yang barang tentu seksi konsumsi itu harus menyediakan santapan hidangan ya bagi tamu undangan. Jadi tugasnya itu ya membagikan konsumsi atau menyiapkan konsumsi untuk tamu atau petugas-petugas panitia ya. Nah, bagian 4 menentukan waktu dan tempat ya. Jadi waktunya kapan nih? Yang biasanya kalau di sekolah itu di akhir semester supaya tidak mengganggu pembelajaran. Kemudian kalau tempat ya, tempat otomatis kalau pameran sekolah yang diselenggarakan oleh sekolah atau siswa biasanya memang di sekolah ya, dilaksanakannya di sekolah. Dan kalau misalkan untuk ruangan ya itu sesuai kebutuhan, perlu ruangan kecil, ruangan besar, yang bisa di kelas, bisa di aula, yang punya aula, yang punya gedung serbaguna bisa di gedung serbaguna dan lain sebagainya. Tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai apa yang dipunya di sekolah. Kemudian yang kelima adalah menyusun agenda kegiatannya. Jadi si agendanya itu kita susun, jadi supaya tahu kegiatan ini di tanggal berapa aja, kita bikin tabel saja.
kita kasih tabel jenis kegiatannya apa saja, ini di tanggal berapa harus berjalan sampai dengan pelaksanaan, supaya kita ada seperti panduan ya. Oh, ini udah tanggal sekian, kita harusnya sudah masuk ke tahap selanjutnya gitu. Kalau misalkan belum lanjut, berarti kan ada yang harus diperbaiki gitu, lain sebagainya. Kemudian ada menyusun proposal kegiatan. Ya, ini yang poin ke-6, yang terakhir ya. Poin ke-6 itu, jadi penyusunan proposal itu kegiatan ini ya adalah untuk ya digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pameran. Selain itu, proposal ini juga dapat digunakan untuk mencari dana dari berbagai pihak atau sponsor untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pameran. Secara umum, sistematika isi proposal biasanya mencakup latar belakang dari kegiatan tersebut, kemudian temanya, kemudian nama kegiatannya apa. Ya, kalau pameran ya pameran berarti ya. Kemudian landasan atau dasar penyelenggaraan, ya, kemudian tujuan kegiatannya untuk apa, kemudian susunan panitianya siapa aja yang jadi ketua panitia dan sebagainya, kemudian anggaran biayanya, kira-kira butuh biaya berapa ya, anggaran yang keluarkan berapa, kemudian jadwal kegiatan disusun, schedule-nya terperinci, tanggal sekian persiapan, tanggal sekian apa-apa sampai dengan pelaksanaan. Kemudian ketentuan sponsorship, jadi siapa yang akan mendukung kegiatan tersebut. Ya, itu saja ya materi pertemuan kedua untuk kelas 10 ya, Mapel Seni Budaya tingkat SMA. Ya, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mau mendengarkan ya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian keep spirit, jaga kesehatan kalian, karena sekarang dalam masa pandemi COVID ya, 4 sehat 5 sempurna ya, mudah-mudahan bisa kalian prioritaskan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.